semuanya, hari ini saya ada di Deer Lake. Saya akan kerja di outdoor untuk jawab semua email. Dan sebelumnya saya ajak dulu ya, kita lihat dulu Deer Lake-nya kayak gimana. Ini adalah danau yang paling dekat dari rumah saya. Dan kebetulan cuacanya bagus. Jadi I prefer to work outdoor if the sun is shining. Unfortunately nggak ada rental apapun karena gara-gara COVID ya, dan juga masih dingin banget dan windy. Jadi walaupun udaranya mataharinya cukup bagus, tetap dingin ya. Nah, inilah dia Deer Lake. Lokasinya di Burnaby dan kira-kira cuman 10 menit dari rumah. 8-10 menit dan jarang macet ya, memang di sini jarang macet lah di mana-mana. Nah, ini dia. Itu ada parkiran. Di situ ada rumah-rumah. Nah, mataharinya lagi bagus kan? Ya. Tadi rencananya saya mau jawab email semua dari sini, tapi kayaknya dingin banget ya, jadi kita pindah cari tempat agak di dekat taman dan nggak goyang-goyang. Ini karena ada decknya, goyang-goyang itu takut pusing. Oke, jalan ke arah sana ya. Udah lihat kan lake-nya kayak gimana? Saya mulai jawab pertanyaan dari Instagramnya satu persatu. Oke, yang pertama nih dari Niko. Ibu saya follower ibu di YouTube. Thank you Niko. Mau request Bu untuk kondisi saat ini. Niko tanya mengenai proses karantina di sekolah. Prosedurnya seperti apa kalau sudah diterima di sekolah di Kanada. Jadi masing-masing sekolah itu sudah membuat prosedur yang rapih. Kalau memang sekolahnya itu sudah approve, sudah disetujui oleh pemerintah Kanada dan sudah boleh menerima international student, maka sekolah tersebut sudah harus memiliki prosedur karantina. Jadi nggak usah khawatir. Jadi kalau pada saat kamu apply sekolah dan sekolahnya itu nggak punya prosedur karantina, ya berarti kamu nggak bisa datang ke Kanada. Tapi kalau sudah punya, maka bisa datang, dan prosedur karantinanya sudah diatur oleh sekolah masing-masing. Biasanya mereka itu kasih videonya. Hari pertama ngapain, hari kedua ngapain, hari ketiga ngapain. Itu sekolah yang bagus ya. Juga cost-nya juga sudah ditanggung semua oleh sekolah yang bersangkutan. Nah, jadi nggak usah khawatir Niko ya. Ini juga mewakili teman-teman yang lain katanya. Iya, mudah-mudahan ada pertanyaan yang sama. Jadi ini berguna, dan cost-nya berapa sekolahnya juga pasti udah kasih tahu dari awal. Jadi baik private maupun public, mostly public school udah siap ya dengan prosedur karantina. Nggak usah khawatir. Nah, private juga beberapa ada yang sudah sangat siap. Ya, semoga bisa menjawab. And thank you so much for asking. Sekarang saya menjawab semua pertanyaan Instagram. Kebetulan lagi enak udaranya, jadi di outdoor aja. Ya, oke. Saya jawab yang keduanya ya. Oke, ini pertanyaan yang kedua. Ibu, ini dari Desi. Ya, Desi, thank you. Salam kenal Ibu. Halo Desi, apa kabar? Semoga sehat selalu. Kalau sekolah di college selama 1 tahun program co-op di ISS language misalnya, pekerjaan magangnya kita dikasih dari sekolah ya Bu? Tergantung. Jadi kalau kamu sekolah dan ambil program co-op, biasanya sekolah itu punya co-op coordinator seperti saya dulu. Dan sebagai co-op coordinator itu kita membantu student yang mau mencari employer, membantu untuk resume, membantu juga untuk latihan interview, membantu proses job offer-nya. Itu kalau memang sekolahnya punya co-op coordinator ya. Nah, jadi kamu harus pilih juga, harus tanya juga ke sekolahnya. Kemudian pertanyaan berikutnya, apakah setelah lulus ada program Postgraduate Work Permit? Postgraduate Work Permit atau PGWP itu
Tidak semua sekolah punya, apalagi sekolah private ya, nggak semua punya. Ada sekolah private yang punya PGWP, ada yang enggak. Seperti contohnya ada beberapa school partner saya itu yang private, University of Canada West itu dia punya co-opnya, dia tapi university level ya. Jadi harus juga pilih harus juga tahu apakah sekolah itu punya PGWP, Postgraduate Work Permit. Mostly private school enggak, tapi ada beberapa yang punya. Jadi kemudian kalau public school itu pasti punya. Dan apakah mereka itu mencarikan kerja? Ya enggak, cari sendiri. Jadi kalau apply PGWP ya apply dulu sampai approve postgraduate work permit-nya, ya udah itu cari sendiri kerjanya ya. Desi, thank you for asking. Oke. Ini sebentar. Saya ke pertanyaan yang berikutnya. Pertanyaan berikutnya dari ini dari Yohriana. Ya, Yohriana ini nanya mengenai kalau mau kerja itu apakah perlu berkas-berkas seperti ijazah yang harus diterjemahkan. Kalau mau kerja ya nggak ada hubungannya ya sama ijazah. Itu pengalaman saya kerja di Kanada ya, mereka nggak pernah tanya-tanya ijazah. Kalau kita ngelamar kerjaan di Kanada ya kita ikutin proses interviewnya. Nggak pernah ada pertanyaan mengenai ijazah, apalagi kalau itu ijazahnya dari Indonesia sama sekali nggak ditanya ya. Jadi nggak usah terjemahkan ijazah segala kalau mau kerja di Kanada. Jadi nyampe dulu aja di Kanada, dan kalau udah nyampe di Kanada misalnya sebagai student ya pasti yang ditanya adalah sekolahnya di mana. Kalau di Kanada itu bisa ditanya mungkin ya, kadang-kadang juga malah nggak ditanya. Yang penting adalah punya pengalaman kerja ya. Kemudian juga Yohriana nanya apakah harus punya standar TOEFL untuk melamar pekerjaan di sana. Ya intinya gini, kalau mau ngelamar kerja itu kan kita dites interview, ya kan? Then you will need to speak English fluently when you have interview with them, karena mostly interviewnya in English, right? So it doesn't matter whether you have TOEFL test or IELTS test. The most important thing that you need to be able to speak English fluently for the interview, ya? Oke, thank you ya. Mudah-mudahan bisa menjawab. Thank you for asking ya. Again, pertanyaan yang ketiga sekarang. Oke, ini dari Andik. Oh ya, Andik. Ini kalau nggak salah dia tanya mengenai, Bu, saya udah ngirim beberapa resume banyak, hampir 50 katanya. Kalau nggak salah Andik ini dari dokter hewan ya. Nah, kok belum ada respons? Ya, yang ngelamar ke Kanada kan banyak ya. Nah, sekarang juga kan tidak ada hire untuk foreign worker karena adanya COVID. Ya, jadi mungkin ya pasti lama responsnya. Kita yang siapapun di dalam Kanada juga, mereka juga masih juga cari kerjaan karena ada beberapa yang kena layoff. Nah, jadi mungkin proses interview itu memang lama, apalagi yang dari luar Kanada tanpa work permit, tanpa izin kerja, ya itu juga pasti susah untuk mendapatkan kerja langsung di Kanada, karena pada dasarnya proses untuk hire foreign worker itu complicated. I have to tell you the truth, complicated ya, tetapi doable. Jadi tergantung dari employernya apakah dia mau dia mau menjalani proses hiring foreign worker. Ya kalau dia mau, alhamdulillah, maka dia akan berbesar hatilah untuk menjalankan semua prosesnya ya. Oke, nah itu dia. Apakah saya coba forward? Nggak usah. Jadi kalau forward emailnya ke saya untuk proses lamaran pun, karena saya pun nggak bisa melakukan apapun ya, karena kan memang employer yang menentukan, yang meng-hire Anda kan, bukan saya ya. Jadi ya maksudnya ya kalau mau coba terus silakan, tapi ya kondisinya saat ini sekarang masih seperti itu, karena kan masih ada COVID, juga masih ada travel restrictions, bahkan semua provinsi masih lockdown. Kita aja nggak boleh travel ke provinsi lain, kita masih diam aja di British Columbia ya. Makanya ya lagi udara kayak gini enak, ya udah jalan-jalan aja sekitar danau di sekitar rumah yang nggak jauh-jauh ya. Oke. Kemudian pertanyaan berikutnya adalah dari James.
Bentar ya. Soalnya ini pakai sarung tangan jadi susah ini. Oke, dari James. Oh, apakah Ibu immigration consultant? Bukan. Saya education consultant, saya employment counselor. Saya sedang proses untuk ambil license immigration consultant, jadi masih butuh waktu. Tapi intinya semua program atau semua ilmu mengenai immigration consultant, of course, saya karena sudah lulus, jadi saya tahu, tetapi saya tidak boleh memberikan legal advice. Maka siapapun yang berminat, ya pasti saya harus refer ke lawyer saya untuk sementara ini, karena proses license-nya masih berlangsung. Ya James, thank you so much. Kemudian sekarang dari Pak Erianto. Salam kenal dari Jogja. Oh Bapak, salam kenal Pak. Terima kasih. Untuk usia 50 tahun ke atas, apakah masih bisa untuk program imigrasi ke Kanada? Begini ya Pak, kalau program imigrasi itu kan ada batasan umurnya. Kalau program imigrasinya artinya begini, karena kan Bapak datang dari Indonesia. Nah biasanya usia-usia yang produktif antara 25-an sampai sekitar 35-an itu adalah usia-usia yang terbaik untuk apply PR. Karena masalahnya gini, PR itu kan adalah program termasuk dalam program ekonominya Kanada, yang artinya bahwa siapapun yang datang diharapkan bisa terus menggerakkan ekonomi di Kanada. Bukan berarti usia 50 tahun itu tidak produktif atau tidak bisa apapun, tetapi kan artinya proses screening itu ada memiliki kriteria umur. Maka Anda yang sudah berumur di atas 45 tahun sampai 50 itu biasanya itu jadi rendah skor untuk umurnya, ya. Tapi kalau sudah ada di Kanada, maka tidak ada batasan umur untuk bekerja, karena memang itu adalah hukum employment hukum yang ada di Kanada. Kita tidak boleh mendiskriminasi siapapun yang mau bekerja. Kalau mau bekerja selama masih usia produktif, ya silahkan, tidak ada batasan. Jadi mau kerja sampai kapanpun boleh, ya. Oke. Terima kasih Pak Eriadi, sampai ketemu ya Pak. Mudah-mudahan bisa ketemu di Jogja. Oke. Sekarang ini kita ke berikutnya. Aduh, beneran. Ngebukain Instagramnya itu agak susah karena dingin dan tangannya mesti dicopot dulu dari. Ini sebenarnya bisa ini pakai screen, tapi susah banget sebenarnya. Oh, ini ada yang nanya masalah studi di Kanada. Nah, kalau untuk studi di Kanada kan saya sudah upload secara spesifik malahan sekarang. Setiap YouTube saya itu membahas masalah IELTS, membahas masalah funding, membahas masalah kuliah setelah lulus, kerja setelah lulus. Nah, udah ada semua ya. Jadi dilihat aja di YouTube-nya, jangan artinya karena itu udah spesifik banget. Malah ada satu YouTube saya mengenai proses untuk sekolah di Kanada itu udah sangat-sangat detail ya. Jadi maksud saya ya dilihat aja YouTube-nya ya. Oke. Thank you ya. Ini dari siapa ya? Sindrai Nusantara ya. Sekarang yang berikutnya adalah untuk nih, sambil lihat danaunya, saya buka lagi Instagram berikutnya. Sekarang jam berapa? Oh, udah jam 3. Oh, ada yang tanya ini saya tinggal di mana? Saya tinggalnya di Burnaby, British Columbia, ya, di provinsi situ ya. Di provinsinya British Columbia ya. Oke. Nah, ini saya lagi ada di Deer Lake. Ini dekat banget dari rumah, cuman 10 menit kalau driving. Juga dekat sini ada masjid ya. Oke, sekarang pertanyaan berikutnya. Oke, ini dari siapa? Iko Rizko Miko ya. Oke, ini dari Instagram juga. Dan ini nanya, Bu, apakah saya dengan basic skill worker saya hanya di pemerintahan mulai tahun 2014
bisa menjadi imigran di Kanada. Ya kalau mau menjadi imigran kan berarti apply PR. Kalau apply PR kan banyak persyaratannya, tinggal dipenuhin aja persyaratannya. Ya kalau memang memiliki skor yang bagus ya harusnya sih bisa. Ya, oke. Nih Iko ya. Thank you Iko, sampai ketemu ya. Oke, saya rasa itu pertanyaan yang melalui Instagram sudah saya jawab semuanya. Mudah-mudahan bermanfaat. Oke. Kemudian ada pertanyaan lagi dari email kalau nggak salah. Sebentar saya buka ya. Tadi saya nggak sempat jawab karena yang ngurusin emailnya untuk yang lainnya. Sekalian aja ya saya jawab di sini. Oke, ini dari Gary ya, nanya mengenai apakah private college ada yang memiliki fasilitas postgraduate work permit. Ada ya, ada beberapa private college itu nggak semua faculty-nya, nggak semua jurusannya itu bisa untuk PGWP, tapi mereka beberapa jurusannya itu seperti tadi yang saya bilang, misalnya University of Canada West itu untuk Associate Arts, untuk Business Communication-nya, nah dia itu eligible untuk PGWP, tetapi IELTS-nya harus tinggi ya, nggak bisa cuma 5, kalau nggak salah dia sekitar 6,5 untuk bisa masuk ke university level ya. Kemudian jadi bukan mengeluarkan working permit, tidak ada sekolah yang bisa mengeluarkan working permit, tetapi sekolah itu biasanya berhubungan dengan postgraduate work permit ya. Jadi maksudnya itu mungkin ya. Tapi again, kalau public school itu pasti dia eligible untuk PGWP, tapi kalau private school tidak semua sekolah, jadi mesti lihat per jurusannya. Oke, itu email dari Gary ya. Thank you Gary. Oke, sekarang saya buka lagi emailnya. Sorry, lihat dulu ke danau ya. Oke, mana lagi ini? Oh, dari siapa ini? Sani. Perkenalkan ibu, saya Sani. Halo Sani. Kemudian mau tanya. Oh, again, info untuk beasiswa. Ada semua di YouTube saya, cari aja ya. Bahkan saya bikin playlistnya untuk beasiswa. Nah, intinya beasiswa itu sepertinya Anda tidak bisa apply secara individu, jadi tetap harus melalui institusi Anda sekolah ya. Jadi ini sepertinya masih program pemerintah. Jadi antara sekolah, misalnya UI, Unpad, ITB atau public sekolah di Indonesia yang sudah mempunyai program kerjasama dengan institusi di Kanada ya. Oke. Thank you Sani, tapi dibuka aja websitenya, saya sudah juga taruh semua website untuk beasiswa di situ ya, di YouTube saya maksudnya. Satu lagi ini siapa ya? Oh Ricky ya, tadi yang mengenai agensi ya untuk permanent residence ya. Sekarang ini jadi prosesnya saya bekerja sama dengan beberapa lawyer dan beberapa immigration consultant yang akan memproses semua dokumen dari klien-klien saya sehubungan dengan PR. Saya sendiri artinya belum qualified untuk melakukan itu karena masih proses license-nya. Tetapi definitely para lawyer yang menjadi business partner saya itu mereka semua siap membantu, termasuk juga immigration consultant ya. Oke. Sepertinya itu aja ya pertanyaannya. Akhirnya terjawab semua. Oh, ada lagi ini ya. Oh, ini dari siapa ya? Pelatihan. Oh, dari Berry Halim. Bu, bagaimana caranya mencari kerja sebagai pelaut? Waduh, mesti cari ke websitenya ya? Saya juga kurang tahu tuh bagaimana caranya. Tapi di website Indeed itu biasanya ada berbagai macam pekerjaan ya, pasti bisa ya. Oke.
Udah makin siang. Aduh, bagus banget ya ini pemandangan. Bebek semua pada berenang. Biasanya saya suka paddling di sini, tapi ya hari ini karena dingin, mudah-mudahan bisa cepat selesai musim dinginnya ya. Soalnya dingin banget. Oh iya, ada pertanyaan juga tentang ada yang ditolak study permitnya, kemudian kapan bisa reapply. Ya intinya tidak ada standar time. Kemudian kalau misalnya ditolak study permitnya, selalu lihat alasan penolakannya itu apa, kemudian penuhi apalagi maksudnya di fulfill semua requirement-nya, kemudian diikutin lagi, pokoknya ikutin aja semua persyaratan dari imigrasi. Kalau mau reapply ya harusnya bisa langsung reapply kalau memang sudah terpenuhi ya semua data-datanya. Oke? Oke, ini dari Ibu Karunia kalau nggak salah. Ada beberapa sudah saya jawab, tapi saya sekalian aja di sini. Oke, ini ada lagi nggak? Ya, oke. Intinya semua sudah hampir saya jawab ya. Kalau ada pertanyaan lagi, saya ada rencana untuk membuat YouTube secara live untuk menjawab pertanyaan langsung. Tetapi sedang mencari waktu yang bisa semuanya mau hadir dari Indonesia, karena kita ada perbedaan waktu kan, kira-kira 14 sampai 15 jam. Saat ini jam 2 siang. Ya, jam 2 siang itu tanggal 13 Januari. Padahal kan di Indonesianya sekarang itu kan udah jam berapa nih? Oke, kalau dilihat di Jakarta sekarang udah jam 5 ya. Oke, jadi sekian dulu sesi tanya jawab hari ini. Saya suka tanya jawab di outdoor kayak gini sambil jalan-jalan, dan mudah-mudahan berguna dan bermanfaat. Mohon maaf sekali lagi, maaf lahir batin kalau terlambat banget jawabnya, karena ya itu tadi banyak sekali ya kesibukan-kesibukan yang membuat jadi delay menjawab pertanyaannya. Mudah-mudahan tetap ada waktu, tetap ada kesempatan kita semua bersilaturahmi. Saya tetap bisa membantu sebisanya saya. Sekali lagi sampai ketemu semuanya dengan Mita Ratu. Sekarang saya mau jalan-jalan sebentar, soalnya ini kakinya udah mulai pegel ya. Oke, bye, thank you so much, bye. By the way, saya mau ikut berduka cita, menyampaikan belasungkawa kepada keluarga yang ditinggalkan peristiwa Sriwijaya Air SJ182 yang berangkat dari Jakarta menuju Pontianak ya. Wah, sedih saya lihat beritanya ya, karena semua penumpangnya juga ikut, artinya meninggal ya. Insya Allah husnul khotimah, semua diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan bagi keluarga yang ditinggalkan, sabar dan tabah. Semoga keadaan lebih baik, semoga kita semua selalu sehat walafiat. Sampai jumpa. Sekarang saya mau olahraga sebentar, jalan-jalan keliling danau. Bye everyone, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dari Kanada. Hey, saya baru masukin alat-alat ke mobil. Nah, sekarang mau jalan-jalan sebentar. Saya kasih tahu ya, ini kira-kira tuh perumahan yang di Burnaby tuh kayak gimana. Nah, ini kan daerah tempat tinggal saya. Jadi basically ini adalah Deer Lake. Oke, sebentar. Deer Lake ini tuh sebenarnya tuh terkenal banget untuk boat rental, untuk kita ngeboat atau kita paddling. Dan ini deket banget dari rumah. Cuman gara-gara ini lagi COVID, jadi nggak banyak yang paddling. Nah, ini saya ajak ke arah ujung sini. Nah, ini kenapa ada bunga? Oh, ini karena mungkin karena di itu ya, disumbang itunya bangkunya. Oke. Ini saya ajak ya. Nah, no boating, no fishing.
Jadi Deer Lake ini locationnya di tengah kota ya. Nama kotanya itu Burnaby. Jadi itu banyak gedung-gedung di situ ya, perkantoran. Oke, udaranya lagi bagus banget. Jadi biasanya kalau olahraga, kalau lagi bagus gini semua pada olahraga. Nah itu ada bebek. Ya, oke, biasanya sih olahraga. Nah saya kasih tahu nih sekarang, kalau misalnya perumahannya itu kayak gimana kompleksnya, sangat-sangat bagus-bagus ya. Dan ini tuh deket banget sama masjid. Jadi saya suka banget kesini, soalnya bener-bener convenient. Biasanya abis sholat Jumat kita suka kesini, tapi ya sekarang masjidnya lagi tutup, jadi ya kita nggak sholat Jumat di masjid. Sekarang sih masih hari Rabu, tapi ya sedih banget sih nggak pernah bisa sholat lagi di masjid. Ya nggak apa-apa lah nanti ya kalau udah kebuka lagi kan COVID-nya. Oke. Nah sekarang saya ajak jalan-jalan keliling kompleksnya, biar lihat sebenarnya kita kalau mau jalan-jalan sih ada rutenya. Ya kita lewat rutenya kompleks aja ya. Nah, ini kan tempat parkirnya. Kalau mau ke lake, enak banget ya rumah-rumah di sini ya. Deket banget ya sama lake. Oke. Ya, inilah dia kompleksnya. Nggak ada orang kan? Makanya kan saya bilang Kanada itu sepi banget. Ya. Nah, biasanya kita kalau mau jalan-jalan olahraga ya sekitar sini. Tapi kali ini saya harus pulang karena belum sholat lohor. Ya kan? Saya dari pagi. Oke. Sampai ketemu semuanya. Ya, saya mau bikin YouTube live. Siapin pertanyaan. Nanti saya kasih tahu kapan ya kira-kira ya bikin YouTube live ya. Kalau ada pertanyaan, kalau ada itu deh suggestion, oh ya saya akan bikin konten yang ini khusus untuk yang tanya jawab tadi ya. Jadi nanti kalau misalnya ada yang bisa kasih tahu ke saya kapan Bu YouTube live-nya atau sebaiknya kapan ya, kasih tahu ke saya. Oke, sekarang saya harus pulang. Bye everyone. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi seperti saya udah bilang, Kanada tuh sepi banget ya. Jadi bisa dilihat sendiri kan di sini kompleks sepinya, sepi banget.